Corona. Mendengar kata ini, pikiran kita akan teralihkan pada sosok makhluk kecil, super kecil yang telah menggemparkan dunia akhir-akhir ini. Sebenarnya kemarin saya agak malas ya untuk membahas hal ini, karena kemarin pun saya berpikir sama seperti kalian, kontra terhadap hal ini. Mengapa kita takut pada makhluk kecil bernama Corona? Takut itu kepada Allah, Bung. Kalau memang kita mati karena virus Corona, ya memang sudah ajalnya. Just simple. Mengapa harus berdiam diri di rumah? Bapak pemerintah, kami orang miskin. Kalau hanya berdiam diri di rumah, anak istri kami makan apa? Cicilan kami pun harus dibayar. Hanya karena virus Corona sekecil ini, kalian larang kami beribadah di masjid. Mengapa? Gara-gara Corona, semua kegiatan diliburkan. Sekolah, kerja, tempat wisata, pasar, tempat ibadah, kegiatan keagamaan, dan semuanya. Apakah kalian sudah menjadi kafir dan kejam? Dan masih begitu banyak lagi ketidaktertarikan saya kepada segala kebijakan yang diputuskan terhadap virus Corona ini. Sangat berlebihan, tidak berperi kemanusiaan, kejam, dan segala hujatan buruk mudah sekali terlontar dari pikiran saya kemarin saat saya belum mengerti fakta yang sedang terjadi. Inilah alasan saya mengapa saya sedikit tergerak untuk menjelaskan sekelumit fakta yang telah saya ketahui, untuk memberikan pemahaman kepada kalian semua yang masih berpikir kontra, ngeyel, dan sedikit keras kepala ketika diberikan instruksi kebijakan. Kawan, lupakan dulu segala problema yang pernah terjadi di tanah air kita tercinta. Penistaan agama, pro kontra terhadap hutan dan infrastruktur negara, atau bahkan tentang tatanan politik, juga koruptor dan kesewenangan para politikus yang membuat kita geram dan berontak akhir-akhir ini. Tapi kali ini, permasalahan ini lebih serius dibanding segala keegoisan atau kepentingan suatu kelompok. Tentang angka kematian yang meningkat drastis, tentang petugas medis yang bekerja keras menangani pasien yang melonjak dengan drastis, tentang ketersediaan peralatan, tenaga, serta kapasitas penampungan para penderita, tentang sebuah wabah yang menyerang begitu cepatnya, seperti tsunami yang siap menyapu semua orang dan begitu cepatnya, tentang sosok virus kecil yang akan menggerogoti paru-parumu, mengambil sebagian jatah oksigenmu, bahkan menendangmu ke pinggir jurang kematian. Semua bisa tertular. Saat itu, kau akan berjuang mati-matian untuk merebut kembali jatah hidupmu dari tangan malaikat maut. Sayangilah hidupmu untuk saat ini. Sayangilah kesehatanmu. Kami melakukan semua ini karena kami peduli kepadamu. Tapi, mengapa kamu tidak peduli kepada hidupmu sendiri? Welcome with Abdul's channel. Enjoy for watching. Don't forget to subscribe, like and share this video. Mengapa kita takut kepada Corona, bukan kepada Allah? Iya, terdengar logis memang. Tapi saat virus ini sudah bersarang di tubuhmu, kamu akan mengaduh dan pasrah tanpa daya. Hanya berdoa dan menunggu keajaiban, agar yang datang adalah kesembuhan, bukan kematian. Kematian memang takdir Allah, tapi menantang kematian adalah murni kesalahanmu. Saat berada di dalam gua, kamu diperingatkan untuk tidak keluar gua, karena terdapat ribuan serigala yang kelaparan, yang siap memangsa siapapun di sana. Tapi kau tetap ngeyel dan keras kepala untuk keluar gua, maka tindakan itu berarti bunuh diri secara konyol, dan jelas itu murni kesalahanmu. Bahkan parahnya lagi, jika sampai serigala-serigala itu masuk ke dalam gua karena ulahmu sendiri yang telah membukakan pintu, kamu tidak hanya membunuh diri, tapi kamu juga telah membunuh banyak ribuan orang. Virus Corona memang takdir Allah, tapi kita bisa beralih kepada takdir Allah yang lain. Bukankah masih banyak makanan yang halal yang dapat kita makan dibandingkan yang haram?
bahkan mengandung racun dan penyakit. Mengapa kami harus berdiam diri di rumah, sedangkan anak istri kami butuh makan? Tidak akan ada yang melarang kamu untuk keluar rumah jika fasilitas, alat, serta tenaga medis Indonesia sangat banyak dan mencukupi. Tapi yang terjadi permasalahannya adalah rumah sakit dan tenaga medis yang terbatas untuk menangani kasus corona. Jika kalian tetap ngeyel dan keras kepala, tetap melakukan kegiatan seperti biasa, bergerombol, dan semakin banyak yang terinfeksi virus corona dalam waktu yang bersamaan, maka akan banyak penderita yang tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit karena terbatasnya tempat dan tenaga medis. Hal ini akan melonjaknya angka kematian yang melambung drastis seperti yang terjadi di negara Italia saat ini, mencapai 627 orang meninggal per harinya di Italia karena virus corona. Mengerikan, bukan? Nah, kalian disuruh berdiam di rumah untuk mempersempit ruang gerak penyebaran virus yang sangat cepat ini, agar, bahasa sederhananya gini, saat sakit, yang sakit bisa gantian masuk rumah sakit, tidak berbarengan, yang membuat fasilitas dan tim medis kewalahan, sehingga meningkatnya angka kematian dengan cepat. Karena kita semua tahu, wabah ini pasti akan berakhir apabila semua orang yang terinfeksi dapat sesegera mungkin diisolasi dan disembuhkan sehingga tidak menularkan pada yang sehat. Maka bersabarlah dan berdoalah agar wabah ini segera berakhir dan tetap di dalam rumah atau segera mengisolasi diri saat merasakan tanda-tanda terinfeksi virus ini. Masa inkubasi virus ini adalah 14 hari. Itulah yang menjadi alasan mengapa pemerintah meliburkan segala kegiatan sosial selama 14 hari. Karena pada masa ini, orang yang sudah terinfeksi akan mengalami gejala-gejala, sehingga mempermudah pemerintah untuk menemukan dan segera mengisolasi orang-orang tersebut, agar tidak menularkan lebih banyak lagi korban. Sambil melihat perkembangan, jika semakin parah, pasti kebijakan ini akan diperpanjang. Bersabarlah, karena perjuangan ini hanya sementara. Kau larang kami beribadah ke masjid hanya karena virus corona. Pernyataan ini sama seperti sebelumnya, kawan. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkecil angka penularan, bahkan kematian. Para pemimpin kita orang yang paham agama, jadi nggak perlu diragukan. Setiap kebijakan pasti sudah dipikirkan matang-matang. Jangankan di saat genting seperti ini, kalian pun boleh mengkodok atau mengkosor sholat wajib jika masih dalam perjalanan atau dalam keadaan berperang yang tidak memungkinkan kalian untuk melaksanakan sholat gara-gara virus corona. Iya, semua diliburkan guna menekan angka terinfeksinya, bahkan angka kematiannya, agar tidak naik secara drastis dan semua penderita bisa ditangani dengan maksimal. Beruntung, Indonesia bukan negara pertama yang terinfeksi virus, sehingga bisa belajar dari negara lain yang sudah terlebih dahulu. Kebijakan ini hanya mencontoh negara Korea Selatan yang berhasil menekan angka penularan dengan meliburkan seluruh aktivitas sosial dan melakukan pengecekan massal untuk sesegera mungkin mengisolasi penderita secepat mungkin agar tidak terlalu banyak lagi orang yang tertular. Semoga dengan penjelasan ini dapat memperjelas segala kontra yang sedang terjadi. Jadi, kawan, karena hal ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang semua orang. Satu orang terinfeksi bisa menular kepada ratusan orang, dan ratusan orang yang terinfeksi bisa menularkan kepada jutaan orang dalam waktu cepat. Maka dari itu, sebelum terjadi lebih banyak korban, mari kita bersatu bersama melawan corona. Karena kita semua rindu suasana Ramadan yang tenang tanpa kepanikan. Kita semua rindu suasana Ramadan yang tenang tanpa ketakutan.